Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kita begitu banyak anugerah, begitu banyak kenikmatan, terutama ketika kita bisa melakukan amal saleh. Maka ini merupakan petunjuk dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan kehidupan dunia perlu diingat baik-baik. Dunia merupakan darul ibtila. Dunia ini tempatnya cobaan. Antara kita dengan cobaan itu sangat erat. Dan bahkan Imam Syafi'i menjelaskan tentang bahwa manusia itu dengan cobaan itu bergandengan, dekat luar biasa. Artinya akan selalu menghadapi perkara-perkara ini. Tapi perhatikan baik-baik, orang-orang yang memahami perkara cobaan, mereka akan memahami musibah adalah anugerah. Paham? Nanti bagaimana bisa terjadi? Kita akan belajar perkara itu. Maka lihat kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ketika mereka diuji, mereka melihat musibah adalah kenikmatan. Musibah adalah tanda cinta yang Allah berikan kepada kita semua. Kok bisa dikasih perkara cobaan hidup ini yang kita melihat sesuatu yang gak enak dari situ, kenapa kok bisa jadi tanda cinta? Maka di sini kita butuh ilmu, ya ikhwah. Inilah pentingnya basirah, inilah pentingnya ilmu. Maka ilmu ini yang akan memberikan kita petunjuk betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah dalam memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang saleh. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang musibah, hal yang pertama kita harus pahami, insyaallah kita akan membahas ada beberapa hal, mudah-mudahan insyaallah waktunya cukup ya. Kita akan membahas 6 perkara tentang permasalahan musibah. Yang pertama adalah ujian terjadi untuk menyadarkan manusia. Ya ikhwah, saya kepingin supaya kita nggak ngantuk dan kita juga lebih paham lagi, lebih enak. Saya kepingin interaksi 2 arah. Tolong yang HP-nya ada Al-Qur'annya tolong dibuka. Silahkan ya dibuka surat Al-Anbiya ayat 35. Silahkan yang ketemu duluan dibaca artinya. Ya, Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Coba dibaca artinya. Ada yang dapat? Dibaca artinya langsung. Al-Anbiya 35.
Nggak dapat. Biar kita sama-sama paham. Karena perkara musibah ini kita harus paham bertahap. Biar kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah sebagai tanda mata, tanda cinta Allah kepada kita. Coba. Dapat. Berhenti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, tujuan kita hidup ke arah mana? Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tujuannya di akhir ayat itu dikatakan. Terus dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Artinya cobaan terjadi supaya manusia kembali sama Allah SWT, balik taat. Kenapa? Kalau manusia melakukan kehidupan, merasakan nikmat, tidak pakai rem, maka kebablasan. Allah menjadikan musibah sebagai bentuk rem seseorang untuk kembali taat. Makanya seseorang dalam melakukan ketaatan porsinya berbeda-beda. Ya, ada yang taat luar biasa, ada yang setengah-setengah, ada yang mereka melakukan keburukan dalam ketaatannya. Ya, enggak? Maksiat dibalik ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini di dalam surat Fatir 32. Coba dibuka. Coba dibaca. Ya. Bahasa Indonesianya aja. Artinya. Berhenti. Di antara mereka, ketika Allah berikan mereka kitab, ada yang apa? Ini golongan yang ketiga, menzalimi diri sendiri. Jelas? Terus yang kedua, yang berikutnya, ada yang benar dan ada pula yang lebih jauh berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Perhatikan ya ikhwah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Makanya lihat, efek dari ujian itu berbeda-beda. Paham? Ada orang yang dibalik ujian, mereka merasakan ujian sebagai anugerah. Maka mereka pun menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan sabiquna bil khairat. Dan hasilnya adalah mereka akan bersegera, berlomba-lomba. Ada juga yang pertengahan ini ya, hari-harinya hidupnya nggak berubah, sama terus. Kemarin sama hari ini taatnya sama, besok sama terus. Ini disebut dengan orang-orang yang pertengahan. Ada juga yang ngomongnya takut tapi prakteknya maksiatnya masih jalan. Ini disebut dengan apa? Orang-orang yang dzalimun li nafsi. Perhatikan baik-baik, lihat bagaimana kemudian, karena Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan perkara ini dengan ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Coba dibaca. Al-A'raf itu surat ke-6. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum. Coba 168.
Berarti kami pecahkan mereka, kami bagi mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Terus ada orang-orang yang saleh, yang disebut saleh di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan yang bersegera melakukan amal kebaikan, golongan yang pertama. Paham? Kemudian yang tidak demikian, yaitu yang tidak demikian adalah orang-orang, Syekh Abdurrahman As-Sa'di membagi dua lagi, pertengahan dan yang bawahnya, yaitu orang-orang yang pertengahan dan yang zalim. Jelas? Kenapa ini bisa terjadi? Lanjutin. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada Allah. Nah, kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali. Berarti ujian mengajak seseorang, mengingatkan untuk kembali kepada Allah, untuk tidak lupa dan kebablasan mereka dalam kehidupan ini. Jelas ya ikhwan? Ini sebenarnya perkara inti dari ujian. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kenapa ujian ini Allah berikan? Ya, bahkan Allah hukum seseorang dibalik kemaksiatannya. Supaya apa? Supaya mereka merasakan di balik itu, dan mereka, makanya ada istilahnya apa? Orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang mereka apa? Keluar dari kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah merupakan wali pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ya, disebutkan ya, apa tujuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya hidayah. Surat Al-Baqarah 257. Maka di sini ya, cahaya hidayah ini terjadi ketika seseorang sadar. Bahkan Allah kasih ujian kita di saat orang lain gak bisa nolong sama sekali. Supaya kita sadar Allah satu-satunya penolong. Lihat bagaimana kerjanya ujian itu. Maka di sini lihat, orang-orang yang hijrah, mereka rata-rata yang kena musibah. Ketemu nggak antum? Orang ditimpa kenikmatan, ya, ditimpa kemudahan, tiba-tiba langsung hijrah. Yang ada apa? Rata-rata seorang kena musibah, kemudian hijrah. Paham ya ikhwan? Ini bagaimana kerjanya musibah. Bagaimana kemudian Allah memberikan efek di balik musibah. Maka musibah adalah tanda cinta Allah kepada kita. Itu baru satu sebagian. Jelas. Kemudian juga perkara masih dalam perkara ini, sadari baik-baik ya ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita musibah karena kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan ini Allah menginginkan di balik itu ampunan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Coba perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir perkara ini. Ya. Apa saja musibah yang menimpa dirimu maka disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, kesalahan diri kita, dosa. Jelas? Dan Allah banyak memaafkan. Artinya yang dibalas sama yang dimaafkan banyakan mana? Banyak yang dimaafkan. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, wahai sekalian manusia, di ayat yang ini disebutkan, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain disebabkan kesalahan-kesalahan kalian. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah membalas semua dosa kita, apa yang terjadi? Semua dibalas, jelas? Gak ada yang dimaafin. Apa yang terjadi? Fatir 45, coba dibuka, dibaca.
kemudian Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, istilahnya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Kalau Allah membalas manusia dengan apa yang mereka perbuat, nggak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi. Habis semua. Kebayang. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di balik itu masih banyak memaafkan di balik kesalahan kita. Yang diberikan cobaan karena kesalahan diri kita hanya sedikit dibanding yang dimaafkan. Maka renungkan perkara ini. Kalau kemudian seorang kena musibah, mereka menyalahkan Allah, ini hal yang sangat aneh. Kesalahan yang dia lakukan sendiri, penyebabnya mereka sendiri, kemudian kesalahan itu mereka limpahkan kepada Allah. Kenapa saya diberikan ini dan itu? Karena Allah ini maha adil, semua pasti dibalas, tapi ada yang dimaafkan, ada yang dibalas, dan yang dibalas sebagian kecil daripada yang dimaafkan. Karena kalau semua dibalas, tidak ada satupun di antara kita yang hidup sekarang. Kemudian bagaimana cara kita mensikapi musibah supaya kita menjadi ringan melihat musibah tersebut, bukan menjadi berat. Ada di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ini perkara yang kedua yang kita akan bahas. Ya. Allah SWT mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Untuk menguji kalian, tujuannya apa? Siapa yang terbaik amalnya. Dalam perkara yang terbaik amalnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Al-Imam Siddi mengatakan, ai aktsaruhum limauti dzikran wa ahsanuhum isti'dadan. Yang dimaksud terbaik di sini adalah orang yang banyak mengingat kematian. Berarti orang-orang yang mensikapi musibah, yang terbaik mereka mengingat kematian di balik musibah. Artinya hidup ini hanya sementara. Kalau sudah hidup sementara, berarti kita harus mempersiapkan kehidupan yang kekal nanti. Dengan apa? Mempersiapkan amalan untuk setelah mati. Maka orang-orang untuk mensikapi musibah dengan baik, ingatlah mati di balik musibah kita. Artinya cobaan yang kita hadapi ini sebentar dibanding dengan kenikmatan yang Allah janjikan setelahnya ketika kita bisa bersabar dengan musibah yang kita hadapi. Paham ya ikhwah? Karena orang berpikirnya, kenapa orang banyak kecewa dalam musibah? Karena berpikir hidupnya panjang, ya, berpikir hidup ini bakal lama. Maka mereka pun dalam menghadapi musibah, kenapa hidup saya kok susah? Karena mereka berpikir bahwa mati itu nanti dan itu masih lama. Bahkan kalau ditanya orang-orang yang kemudian melihat perkara ini, mereka melihat apa? Kematian hal yang paling ditakutkan. Ya. Dengan apa? Kenapa kok hal yang paling ditakutkan? Karena mereka berharap hidup selamanya. Seakan-akan saya memilih untuk panjang umur. Makanya ketika diberikan musibah, mereka nggak terima dengan musibah itu. Tapi orang-orang yang menyadari hidup ini sementara, mereka nggak akan pernah kecewa. Karena di balik musibah itu ada anugerah besar yang Allah berikan. Pengampunan dosa. Di balik musibah yang ada, ya Allah. Kemudian yang ketiga, perhatikan baik-baik. Musibah atau cobaan adalah bukti kejujuran seorang hamba. Bukti kita jujur atau tidak kepada Allah terbukti dari sikap kita terhadap musibah. Surat Al-Ankabut ayat 2-3 dibaca, dan kita akan menjelaskan tentang masalah tafsirnya. Coba dibaca. Artinya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan
beriman kalau mereka tidak diberikan. Berhenti. Apakah manusia mengira bahwa dibiarkan saja mereka mengatakan kami beriman? Konsekuensi kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menguji untuk mengatakan kejujuran iman kita. Maka orang-orang yang jujur, mereka akan apa? Mereka akan istiqomah di jalannya dan semakin taat di balik musibahnya. Makanya ada as-sabiquna bil khairat. Ini yang jujur, semakin dekat bukan tambah jauh. Ya, lanjutin. Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dosa. Nah, Allah tahu mana yang jujur, mana yang benar, dan mana yang bohong. Cuman di lidah tok. Saya beriman, tapi di lidah, nggak sampai praktek. Karena orang-orang yang praktek, ketika mereka diberikan musibah, mereka nggak goyang hidupnya, tetap jalan. Pertanyaannya, ikhwah, musibah zaman ini berapa banyak yang terjadi, fitnah yang terjadi, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 66, coba dibaca. Ada satu potongan yang saya ingin jelasin. An-Nisa 66. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau buanglah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali dalam kebenaran. Berhenti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kami, ya, sesungguhnya kami telah perintahkan kepada mereka, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Dikatakan kami telah memerintahkan, seandainya kami telah memerintahkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka atau keluar dari rumah mereka, niscaya yang melakukan di antara mereka hanya sedikit. Kenapa? Ini perkara mudah apa susah? Bunuh diri sama keluar dari rumah. Dan ini pernah terjadi nggak? Pernah. Nabi Musa ketika kaumnya nyembah berhala, patung sapi, tobatnya apa? Bunuh diri. Itu tobatnya di zaman itu. Dan Allah pernah perintahkan, tapi yang nurut berapa banyak? Nggak banyak. Artinya perintah yang berat kalau dilakukan, konsekuensinya apa? Lanjutin. Jikalau apabila mereka melaksanakan perintah dan pengajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasul itu, dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka anugerah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, serta para besar dan sebagainya. ya. Ayat yang sama yang 66 tadi. Itu 67. Jikalau mereka melakukan dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan yang dimaksud menguatkan iman, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian yang menimpa perintah, larangan, dan cobaan. Ujian yang menimpa pada perintah, paham ya? Kemudian larangan dan cobaan. Ya. Kemudian apa? Dan mereka di saat itu teguh melakukan perintah, ya, meninggalkan larangan serta menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Teguh, kuat. Makanya ini yang disebut orang-orang yang jujur. Paham? Dan kunci dari semua ini adalah sabar. Kenapa harus sabar? Ya ikhwah, saya mau tanya sebelum saya terusin. Apa cobaan terbesar di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Cobaan yang paling besar?
Ya. Iya. Dunia ya kawan. Ini bicara agama kalau yang itu. Kita bicara dunia. Cobaan terbesar apa? Hah? Bangkrut. Misalnya. Hah? Bukan terbesar. Hah? Bukan terbesar. Musibah, iya. Ya semuanya musibah juga. Jawabannya Al-Baqarah 155. Coba dibaca. Ya, coba dibaca Al-Baqarah 155. Iya, artinya. Perhatikan ya. Nah. Ya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ya cobaan terbesar dalam hidup kita. Bicara dunia, kita bicara agama. Dunia adalah rasa takut. Pertanyaannya simpel. Kenyataan hidup sama pikiran kita lebih serem. Kenyataan hidup sama pikiran kita lebih serem mana? Persis. Jadi kalau kita hadapin hidup, kadang-kadang sudah suudon dulu. Jangan-jangan gini. Maka yang membuat kita menjadi ketakutan dan lain sebagainya, perkara yang paling besar adalah yang membuat kita berhenti terkadang dalam menghadapi hidup dan begitu rasa takut. Padahal ketakutan yang kita pikirkan dengan kenyataan yang terjadi berbeda jauh. Betul apa enggak? Makanya Allah menguji terbesar adalah rasa takut. Subhanallah, dari rasa takut itu kita bisa berhenti dari aktivitas. Dari rasa takut kemudian kadang-kadang kita bisa mundur dari sesuatu. Saya kayaknya nggak mampu, nggak bisa. Kenapa? Karena ketakutan. Tapi perhatikan baik-baik. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in. Ini yang kita harus garis bawahi. Allah mengatakan dan sungguh kami akan memberikan kalian ujian pasti dengan sedikit. Artinya ujian yang kita hadapi di dunia dengan contoh-contoh ini atau jenis-jenis ini hanya sebagian kecil. Kenapa? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di disebutkan bahwa kesenangan itu
bila terus berlanjut bagi orang-orang yang beriman dan tidak diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan terjadi campur aduk yang merupakan kerusakan baginya. Makanya Allah uji dia. Tapi ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memastikan untuk memilih-milih antara orang-orang yang baik dengan orang yang buruk. Manfaat dari cobaan ujian bukan untuk menghilangkan keimanan yang ada pada diri seseorang yang beriman, atau tidak pula memalingkannya dari agama. Akan tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu adalah dengan sedikit dari rasa takut dan lapar, sedikit, karena Allah tidak menginginkan untuk membinasakan seseorang dengan ujian itu. Kalau Allah ngasih kita ujian dengan porsi yang banyak, kita mati duluan. Paham? Kita akan binasa. Kebayang nggak? Antum kemudian ketakutan nggak bisa melakukan sesuatu, stres, lama-lama akhirnya apa? Dalam waktu yang singkat kena jantung, stroke, meninggal. Apakah ujian kita sampai di titik itu? Di waktu yang sama Allah langsung kasih yang banyak? Enggak, sedikit ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita ketika mendapatkan ujian kita melihat itu sebagai perkara yang berat? Sebenarnya bukan permasalahan ujiannya, tapi masalah diri kita. Ya ikhwah, banyak orang yang melihat hidupnya bermasalah, padahal Allah Subhanahu wa taala, banyak orang melihat hidupnya banyak masalah, padahal Allah mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan setiap satu kesusahan Allah berikan bersamanya dua kemudahan. Maka hidup kita banyak mudahnya apa banyak susahnya? Satu susah, dua mudah. Banyak susah apa banyak mudah? Nah, titiknya masalah di orangnya. Kenapa? Ketika datang musibah dan musibahnya sudah lewat, masih dipikirin. Kira-kira datang kenikmatan sadar atau enggak? Gak akan. Kenapa? Kepikiran musibahnya, padahal sudah lewat. Masih kemarin, astagfirullahaladzim. Datang kenikmatan sekarang udah sadar. Kenapa? Mikir yang kemarin. Makanya hidupnya masalah semua. Karena datang kenikmatan gak sadar, datang musibah dipikirin lagi. Terus seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, terus. Maka hidupnya akan terus berpikir musibah. Ini manusia. Siapa yang salah di sini? Orangnya. Paham ya ikhwah? Coba kalau dibalik sistem, mindsetnya dibalik. Datang musibah, habis ini Allah akan memberikan saya dua kemudahan. Kalau yang ditunggu mudahnya, kira-kira hidupnya banyak mudahnya apa banyak susahnya? Jelas, banyak mudahnya. Paham sekarang? Makanya Allah memberikan kita musibah hanya sebagian kecil. Dan itu pun bertahap. Kalau kita bicara musibah tentang rasa takut, yaitu musuh-musuh. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian kelaparan, yaitu ya, kelaparan yang terjadi kepada dirinya, ya, kekurangan makanan. Kemudian kekurangan harta. Kekurangan harta ini seperti bencana dari langit, tenggelam, kehilangan, kemudian didolimi oleh raja-raja. Jelas? Dan kekurangan, ya, kekurangan jiwa seperti apa? Meninggalnya orang yang dicintainya, orang-orang yang kena penyakit pada tubuhnya. Ini kekurangan jiwa. Kekurangan buah-buahan ketika masa di mana ladang seseorang diserang oleh hama. Ini yang disebut dengan kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Dalam posisi ini saya ingin menjelaskan sebuah perkara. Kalau seseorang sabar, maka mereka mendapatkan anugerah di balik musibahnya, yaitu kenikmatan. Kalau sabar. Tapi kalau enggak, dapat langsung dua masalah. Masalahnya jadi dua kali lipat.
Kalau orang dalam menghadapi musibah, mereka nggak sabar hasilnya dulu. Yang pertama, hal yang dicintainya hilang apa enggak? Ketika kena musibah, hilang kan? Satu. Yang kedua, mereka meninggalkan ketaatan. Allah perintahkan orang yang kena musibah untuk bersabar. Ketika mereka meninggalkan ketaatan, maka mereka kehilangan rasa sabar dan syukurnya sekaligus. Dan berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna idhamil jaza" riwayat Tirmidzi, "ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Jadi kalau kita runutin dalam perkara musibah ada 3 komponen dalam musibah. Rasulullah mengatakan, "Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan tergantung besarnya cobaan. Paham ya? Kalau cobaannya adzan. Ya adzan dulu. Coba perhatikan baik-baik. Kita akan masuk ke dalam perkara tujuan musibah. Yang kelima, yaitu tujuan musibah. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana musibah itu ke arah mana tujuannya. Yang pertama, kita berbicara tentang masalah keimanan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya dari Ansar, katakan, "Man asyaddun nasi bala'an?" Siapa manusia yang paling besar cobaannya?
Maka Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang sepertinya dan yang sepertinya. Kemudian Rasulullah mengatakan yuqtal rajul ala hasabi dini. Allah menguji seseorang berdasarkan keimanannya. Nah, kita bicara iman. Kenapa? Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala. Kalau agamanya kuat, ujiannya juga kuat. Berbanding saja. Jelas? Wa in kana fi dinihi riqatan aw riqatun qultuliya ala hasabi. Maka dia diuji berdasarkan kadar agamanya. Tujuan ujiannya apa? Dikatakan fama yabrahu bala bin abid hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma alaihi khabir. Ya, tidak akan pernah berhenti ujian itu terhadap seorang hamba sampai mereka meninggalkan berjalan di atas muka bumi. Artinya meninggal dan dia tidak punya dosa lagi. Wa ma alaihi khabir. Hadis ini diriwayatkan oleh disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih. Jelas. Kemudian hubungan cobaan ke pahala. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat ini, inna ilmil jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang yang Allah berikan kepadanya tergantung besarnya cobaan. Maka cobaan tergantung besarnya iman. Berarti semakin tebal iman seseorang, semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Jadi satu rentetan. Jadi kalau kita bicara rentetan ujian arahnya mana? Arahnya sini. Oke. Jelas. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan hubungannya sama ini apa? Rasulullah menjelaskan di sini, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah pasti uji mereka. Fa in radiya, kalau dia ridho sama ujian Allah, falahu ridho, maka Allah ridho sama dia. Yaitu orang-orang yang sabar. Jelas? Wa in sakhita, kalau benci mereka sama ujian Allah, falahu sukh, mereka akan dapat kemurkaan Allah. Maka orang yang diambil kesabarannya sama Allah, mereka yang mendapatkan murka di balik cobaan. Kenapa ngumpat gak terima dan lain sebagainya? Allah juga gak terima sama mereka. Jelas kan? Ini kondisinya. Maka kenapa kalau kita mengeluh dalam ujian tidak terima sama apa yang Allah berikan, hidup kita semakin hancur, bukan tambah dapat solusi. Ya karena ini. Ya, ini hasil dan ujian. Kesalahan siapa di sini? Kesalahan diri kita, dosa kita sendiri. Kalau kita nyalakan Allah, ini aneh. Kita yang ngelakuin, Allah yang disalahin. Paham ya? Sekarang, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bilang salah satu hal penghancur kesabaran adalah seseorang ketika mereka mulai curhat sama manusia. Saya ulangi lagi, salah satu perusak kesabaran, karena kesabaran itu ada 3 syarat disebutkan. Kalau kita bicara masalah kesabaran ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah hendaknya seseorang menahan hatinya untuk marah terhadap cobaan yang terjadi. Satu, menahan hati untuk tidak marah. Jelas ya? Jadi jangan sampai kemudian kita murka atau marah terhadap apa yang Allah kasih. Jelas? 2, menahan lisan kita untuk curhat kepada manusia. Kenapa? Kadang-kadang awal masalah muncul dari sini. Kenapa? Saya kasih contoh. Para ulama salaf mengatakan, ada sebuah syair. Ulama salaf mengatakan, idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahman ila alladziina la yarham. Kalau engkau mengeluh sama anak Adam, sama saja engkau mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada yang enggak punya rahmat. Yang ngasih cobaan siapa? Yang punya solusi siapa? Kenapa curhatnya sama Allah? Jelas di sini.
Sama aja kita ngeluhkan tentang Allah kepada manusia yang nggak punya rahmat. Sering orang kalau dicurhati ngomongnya apa? Sabar atau saya doakan, karena lemah sama lemahnya. Kebayang kalau yang dicurhati punya masalah, yang curhat punya masalah, akhirnya apa? Ente ngomong sama anak aja banyak masalah. Akhirnya nggak nyambung, buyar. Pertanyaannya, kenapa curhat sama orang yang sama-sama lemah? Ini penyakitnya. Paham ini, Pak? Penyakitnya di mana? Kalau kita mulai curhat sama orang, ini yang bahaya. Makanya kadang-kadang suami istri kadang-kadang nggak connect gara-gara ini. Contoh, ya, si istri ngomong, Bang, kenapa ya perasaanku kok sumpek? Kata suaminya, sabar. Dari kemarin dicurhati, sabar tok jawabannya. Terus mau ngapain? Memangnya bisa seseorang manusia merubah perasaan orang lain? Gak bisa ya, ikhwah. Pertanyaannya, kenapa kok harus curhat sama orang? Padahal sudah tahu mereka gak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Orang tua yang kita sayangi dan mereka yang sayang sama kita, kalau orang tua dicurhati ngomongnya apa? Tak doain ya nak. Selesai. Jelas? Dapat solusi gak? Enggak. Makanya kenapa kita harus kembali sama Allah? Maka Allah berikan kita kesabaran. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, laisa ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Gak ada pemberian yang lebih luas dan yang lebih baik daripada kesabaran. Pemberian. Maka kesabaran adalah pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Di balik ketaatannya, keseriusannya dalam bermuamalah kepada Allah SWT. Hasilnya apa? Dikasih sabar. Jelas? Lanjut. Ya. Dan juga perkara yang harus diperhatikan dalam perkara sabar, yaitu menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam menghadapi musibah. Contoh, menyakiti diri, menyalahkan diri, berteriak dengan teriakan jahiliyah. Sampai Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Man darabal khudud wa syaqqal juyub wada audaa bida'wal jahiliyah. Barang siapa darabal khudud di sini adalah menampar pipi. Wa syaqqal juyub, kemudian merobek baju dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami. Karena ini bukan solusi kesabaran. Maaf ya ikhwah. Sering kita mengatakan, dan ini kadang-kadang membawa kepada apa? Putus asa. Jangan pernah mengatakan saya punya masalah dan saya harus menyelesaikannya. Ini bukan perkara yang baik. Harusnya saya punya masalah dan Allah yang akan membantu menyelesaikannya. Karena kita butuh peranan Allah, karena Allah pun satu-satunya yang memiliki kunci solusi dalam setiap masalah kita. Maka kita selalu disuruh kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan para pengikutnya. Makanya kenapa hidup mereka kuat? Karena ini ya. Kemudian juga tujuan sabar di antaranya adalah untuk mengangkat kemuliaan seorang hamba. Paham? Derajat seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza sabaqat li 'abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi 'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu." Perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi seorang hamba kedudukan yang tidak bisa tercapai dengan amalnya, saya kasih contoh. Amalnya di sini, Allah pengen derajatnya di sini. Paham ya? Sisanya pakai apa? Persis. Maka Allah akan menguji dirinya, hartanya, atau anaknya, kemudian Allah berikan mereka kesabaran. Akhirnya apa? Hatta yublighahul manzilah allati sabaqat lahu min. Sampai Allah naikkan di derajat yang Allah kehendaki. Makanya pakai ujian naiknya. Maka ujian adalah kemuliaan seorang hamba. Jelas? Lanjut. Perhatikan.
ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan uji mereka sehingga ketika mereka meninggal tidak ada lagi kesalahan dan dosanya. Ini tujuan musibah, tujuan. Paham? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani, dikatakan idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah akan segerakan hukumannya di mana? Di dunia. Berupa apa? Musibah. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya keburukan, Allah tahan dosanya sampai dibalas di hari kiamat. Habis dia. Jelas. Berarti tanda cinta kalau kita masih dikasih musibah. Yang berikutnya ya akhwah, kalau kita disuruh milih, sebelum saya bacain tentang hadis ini, yang tadi milih, mana yang kita pilih? Seorang mukmin, ya, kemudian memiliki istri yang salehah penurut, punya anak saleh dan salehah, kemudian usahanya naik, turunnya sedikit naik lagi. Yang satu seorang mukmin, istrinya terkadang baik, terkadang cobaan, anaknya jadi cobaan buat dirinya. Usahanya naik sebentar turun, naik sebentar lagi turun lagi. Mau milih yang pertama apa yang kedua? Nah, pertama apa kedua? Kira-kira di hari kiamat mana yang paling beruntung? Pertama apa kedua? Nah, yang kedua. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, yang pertama disebut dengan ahlul afiyah. Orang-orang yang apa? Yang afiyah, sehat, selamat selama hidupnya. Yang kedua disebut dengan ahlul musibah awil bala. Orang yang banyak cobaannya. Karena Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan satu dengan yang lainnya sebagian kalian sebagai cobaan. Apakah kalian sabar? Wa kana rabbuka basira. Nah, di sini yang kedua disebut dengan ahlul musibah. Rasulullah mengatakan hadis riwayat Tirmidzi, la yawaddanna ahlul afiyah. Ya, orang-orang yang afiyah tadi berangan-angan, pasti mereka akan kepingin mengatakan seandainya, ya, lau anna juludahum quridat bil maqalid, seandainya kulit mereka digunting-gunting pakai gunting, bima yarawna min thawabi ahlil bala, karena mereka melihat balasan orang yang banyak cobaannya. Kenapa? Kalau di hari kiamat orang yang banyak cobaannya Allah angkat derajatnya tingginya luar biasa. Mereka yang tadi, yang golongan pertama ngelihatnya cuma seperti ini, sambil mengatakan ya Allah, bangkitkan kami sekali lagi, gunting-gunting kulit kami dalam posisi kami hidup biar dapat kayak gitu. Tapi terlambat. Berarti mana yang beruntung? Yang kedua. Yang kedua jadi pusat perhatian ya ikhwah. Di hari kiamat kelak mereka dimuliakan, diangkat derajatnya. Sekarang pertanyaannya, mau yang pertama apa yang kedua? Mulai sepi langsung. Nah, ngomong kedua, ya kalau kuat ya akhi. Kenapa kita kok nggak minta sama Allah dalam menghadapi musibah dengan minta sabar dan ketenangan? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ingat, ketika Allah memberikan mereka kesabaran, Allah berikan mereka ketenangan. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Mukmin. Judulnya, siapa yang dapat ketenangan? Orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanannya semakin naik, tambah kuat, tambah dekat. Paham? Ya. Yang terakhir, yang keenam adalah musibah terbesar adalah musibah yang mengenai agama, yaitu yang tadi disebutkan. Itu musibah terbesar seseorang.
Makanya Rasulullah SAW dalam doanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra disebutkan, ya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Salah satu doa Rasulullah SAW, ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami. Kalau masih dunia, bukan perkara yang besar. Terkadang kita melihat musibah agama lebih kecil daripada musibah dunia. Ini yang aneh. Padahal musibah terbesar adalah ketika menimpa kepada agama seseorang. Maka ya ikhwah, paniklah kalau kita kemudian jauh dari ketaatan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan di balik musibah kita ini anugerah yang besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita di balik musibah ini perkara yang membuat Allah semakin ridha kepada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT diberikan di balik musibah ini anugerah yang besar, yaitu husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.